Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ala Farania dengan NIM 2023-31005 dari kelas Kecerdasan Buatan kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS, yaitu membuat produk AI menggunakan mesin learning di bidang energi atau kelistrikan. Di sini saya membuat Smart PLTS Microgrid Clustering System, yaitu optimasi pengelompokan pembangkit listrik tenaga surya untuk efisiensi energi berkelanjutan. Latar belakangnya, Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena intensitas cahaya matahari yang konsisten sepanjang tahun. Namun penggunaan PLTS secara individu di area perumahan seringkali efisien karena ketidakseimbangan antara energi yang dihasilkan dan dikonsumsi. Nah, solusi yang potensial adalah penerapan konsep microgrid, yaitu jaringan listrik lokal yang menggunakan energi sharing antar rumah. Untuk membentuk microgrid yang efisien, perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti pola konsumsi listrik, potensi energi surya, letak geografis, serta jarak antar rumah. Lalu deskripsi produknya. Gambaran umum produk Smart PLTS Microgrid Clustering System yaitu sistem berbasis AI yang dirancang untuk mengoptimalkan pembentukan klaster microgrid PLTS di perumahan dan menggunakan algoritma Cummins dan DBSCAN. Sistem ini menganalisis konsumsi energi, potensi PLTS, dan lokasi geografis untuk menghasilkan pengelompokan rumah tangga yang efisien dan mendukung energi sharing antar pengguna. Tujuan pengembangan produk yaitu mengelompokkan rumah tangga ke dalam klaster optimal, meningkatkan efisiensi berbagi energi antar rumah, mengurangi ketergantungan terhadap jaringan listrik utama, menyediakan visualisasi dan rekomendasi berbasis AI. Fitur utama produknya yaitu ada Intelligent Clustering Analysis, lalu Energy Sharing Optimization, lalu ada Predictive Analytics, Interactive Dashboard, dan yang terakhir ada AI Powered Recommendation. Keunggulan dan inovasi produk, sistem mendukung data sintesis maupun nyata yaitu dataset dari Kaggle sehingga fleksibel untuk perencanaan dan implementasi secara nyata. Menggunakan algoritma unsupervised learning yang tidak memerlukan label awal dan cocok untuk eksplorasi data baru. Yang ketiga, menggunakan algoritma Cummins dan DBSCAN agar efektif. Dan yang terakhir, menyediakan visualisasi dan analisis komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan. Tahap pembuatan produk. Yang pertama yaitu analisis dan perancangan sistem, yaitu meliputi studi kasus dan penggambaran arsitektur sistem, mencakup alur input data, preprocessing, clustering, simulasi energy sharing, rekomendasi AI, dan yang terakhir yaitu visualisasi dan validasi. Lalu tahap kedua pengumpulan dan preprocessing data. Nah, data itu diperoleh dari dua sumber utama. Yang pertama dari dataset Kaggle dan data sintesis PLTS. Nah, dataset ini digabungkan menjadi satu dengan nama final gabungan.csv dan diproses melalui tahap pembersihan data seperti menghapus nilai kosong, normalisasi fitur, serta one-shot encoding untuk variabel kategorikal. Tahap ketiga, implementasi algoritma machine learning. Di sini saya menggunakan Cummins dan DBSCAN. Kedua algoritma diimplementasikan menggunakan fit predict terhadap data yang telah diskalakan. Tahap keempat adalah optimasi energi sharing. Sistem menghitung energi balance setiap rumah, lalu mengelompokkan berdasarkan klaster dan mensimulasikan skenario pembagian energi antar rumah dalam satu klaster. Tahap 5, visualisasi. Sistem menampilkan hasil analisis melalui berbagai grafik. Lalu tahap keenam yaitu sistem rekomendasi AI. Sistem yang akan menghasilkan rekomendasi otomatis menggunakan fungsi generate recommendation berdasarkan hasil clustering dan tingkat kemandirian energi setiap cluster. Nah, outputnya itu berupa label prioritas seperti high, medium, dan low. Tahap ketujuh, pengujian sistem.
dilakukan pengujian terhadap fungsi sistem seperti loading data, preprocessing, clustering, visualisasi, dan perhitungan efisiensi energy sharing. Dan yang terakhir yaitu validasi dan evaluasi sistem. Validasi mencakup pengecekan format data, proses clustering, dan preprocessing. Evaluasi dilakukan terhadap performa algoritma Cummins dan DBSCAN. Eh, Lanjut ke program Python-nya. Oke, ini untuk program Python-nya di sini menggunakan pip install Kaggle. Jadi nanti si Python-nya itu bisa membaca isi dataset dari Kaggle. Lalu untuk sel yang kedua itu import Kaggle. Ini mengecek apakah install Kaggle tadi udah berhasil. Lalu melakukan pip install pandas numpy, scikit-learn MATLAB Seaborn Kaggle. Nah, di sini kita membaca datasetnya, dataset dari Kaggle, lalu melakukan normalisasi untuk dataset Kaggle. Lalu di sini kita memasukkan data sintesis PLTS, yaitu ada 100 data. Setelah itu kita menggabungkan dua dataset tadi dan disimpan di final gabungan.csv. Oke, lanjut ke sel yang terakhir. Nah, yang pertama itu blok import dan konfigurasi awal. Di sini ada NumPy Pandas, yaitu untuk manipulasi numerik dan data tabular. Matplotlib itu untuk eh, visualisasi, sama Seaborn itu juga buat visualisasi. Terus di sini ada import Cummins dan DBSCAN. Ini adalah algoritma clustering yang saya gunakan. Lalu ada standard scaler, itu untuk normalisasi fitur. Ada Silhouette score, itu untuk evaluasi kualitas cluster. Lalu ke class PLTS microgrid clustering untuk menginisialisasi scalar objek model dari Cummins dan DBSCAN, lalu data mentah, data yang sudah diskalakan, dan jumlah cluster optimal. Lalu ada load Kaggle data, yaitu memasukkan atau membaca data Kaggle atau data sintesis. Lalu ada proses real data, itu untuk memetakan dan melengkapi kolom dari dataset nyata. Lalu ada generate sampel data. Di sini yaitu tadi ya, data sintesis yang berisikan 10 data rumah dengan koordinat luas atap, konsumsi harian, jenis bangunan, dan lain-lain. Terus ada prepare features, yaitu tahap normalisasi atau pembersihan data, seperti menghapus nilai kosong, normalisasi fitur, serta one hot encoding untuk variabel kategorikal. Lalu ada find optimal cluster untuk mencari nilai K terbaik dengan silhouette tertinggi. Lalu ada perform clustering, menjalankan Cummins atau DBSCAN. Ada analyze clusters untuk ringkasan statik statistik per cluster, yaitu menghitung jumlah rumah, rata-rata konsumsi harian, rata-rata potensi PLTS, dan lain sebagainya. Lalu ada calculate energy sharing, yaitu menghitung efisiensi sharing energi untuk setiap cluster. Lalu ada visualize cluster, yaitu menampilkan 4 grafik utama. Yang pertama yaitu sebaran geografis, lalu PCA 2 dimensi untuk visualisasi pemisah cluster, lalu ada rata-rata energy balance per cluster, dan konsumsi harian versus potensi PLTS. Lalu ada generate recommendation, yaitu memberikan rekomendasi AI dan prioritas aksi. Dan yang terakhir yaitu ada program mainnya atau program utamanya. Jadi ini merupakan program inti dari sistem Smart PLTS Microgrid Clustering yang mengatur seluruh proses secara berurutan.
Lalu di sini untuk hasil outputnya, dan di sini saya akan sedikit membahas tentang hasil dan pembahasan dari hasil output program Python tadi. Yang pertama itu untuk analisis clustering. Di sini ada karakteristik dataset, yaitu jumlah rumah tangga yang dianalisis tadi ada 100 unit, lokasi geografisnya itu di kawasan Jakarta sini, rata-rata konsumsi energi hariannya ada 15,27 kWh, potensi PLTS hariannya yaitu ada 42,50 kWh, jumlah fitur yang digunakan untuk clustering ada 11 fitur, metode clusteringnya tadi yang dihasilkan yaitu Cummins, jumlah cluster optimalnya ada 6 cluster. Lalu ada optimasi energi sharing. Di sini akan menampilkan analisis tentang klasternya, jumlah rumah, jumlah keseluruhan rumah setiap klaster, lalu jumlah rumah yang mengalami kekurangan energi, total surplus setiap setiap klaster, total defisi dan efisiensi sharing. Dan yang terakhir di sini eh, performa sistem, yaitu menampilkan total konsumsi energi harian, total potensi PLTS harian, efisiensi sistem keseluruhan, dan level kemandirian energi. Dan di sini saya juga membuat dashboard interaktif yang sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JS. Di sini kita bisa mengoutput unit rumahnya berapa, jumlah maksimal klasternya berapa, menggunakan algoritma apa. Lalu di sini bisa generate, run analysis, export data, start simulation. Nah, akan menampilkan seperti ini. Ini total harian, total PLTS, terus sistem kemandirian energi, terus klaster yang aktif. Di sini juga ada grafik-grafiknya. Dan ada rekomendasi AI-nya. Di sini kita bisa ganti, misal max clusternya jadi 11, generate data. Nah, run analisis. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.